Halo, dengarkan baik-baik. Ya, kamu. Jangan selinggak-selingguk. Jangan pura-pura tidak tahu. Aku bicara padamu. Mendekatlah. Jika pesan mendalam ini terasa menyentuh jiwamu dan kamu merasakan getaran kebangkitan yang sama, tunjukkan dukunganmu dengan memberi tanda suka, like, berbagi pemikiranmu di kolom komentar, dan mari kita terhubung lebih dalam dengan subscribe. Aku ingin kamu mendengar ini dengan ketegasan baru yang selama ini kamu tumbuhkan secara diam-diam, karena kamu bukan lagi orang yang sama yang mereka mainkan. Dan kita berdua tahu itu. Mereka mengira kamu hanyalah mainan lunak yang bisa mereka tekuk sesuka hati ketika bosan. Mereka memperlakukan kesetiaanmu seperti barang sewaan, kepercayaanmu seperti uji coba gratis, dan hatimu seperti kaset yang bisa mereka gunakan untuk mengelap kotoran mereka. Mereka benar-benar berfikir kamu akan tetap setia pada ular-ular itu. Mereka menusukmu, menguras tenagamu, memanfaatkanmu, membuatmu merasa bersalah, memutarbalikkan fakta, bermain-main dengan kebaikanmu seolah itu taman bermain. Mereka benar-benar percaya kamu akan selamanya berada dalam posisi itu. Tapi apa yang tidak mereka lihat, apa yang tidak mungkin mereka lihat adalah hari ketika kamu sadar sepenuhnya. Hari ketika rohmu berhenti membiarkan mereka menulis ulang batasan-batasanmu. Hari ketika sesuatu di dadamu menjadi sunyi, dingin, dan jernih. Hari ketika kamu memutuskan cukup sudah dan melepaskan versi dirimu yang selama ini mereka manfaatkan. Saat itulah segalanya berbalik. Saat itulah kamu menyelinap keluar dari jangkauan mereka, dan mereka bahkan tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Orang selalu mengira kamu menghilang karena terluka, karena emosional, karena rapuh. Tidak, kamu menghilang karena kamu akhirnya terbangun. Karena kamu akhirnya menyadari bahwa tetap setia pada ular hanya akan membuatmu digigit. Kamu menghilang karena kamu tidak mau menyia-nyiakan satu menit pun lagi berpura-pura bahwa mereka bukan makhluk beracun. Dan bagian paling gila dari ini, kamu bahkan tidak pergi dengan suara keras. Kamu tidak melawan. Kamu tidak berteriak. Kamu tidak membuat drama. Kamu hanya lolos dari genggaman mereka secara diam-diam, seperti bayangan yang berubah bentuk, seperti ular yang melepaskan kulit lama, seperti seseorang yang menolak untuk dijadikan hiburan bagi orang yang selama ini memakan kebingunganmu. Saat kamu pergi, sesuatu dalam diri mereka retak keras. Mereka tidak menduganya. Mereka tidak siap. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana memprosesnya. Mereka pikir kamu akan selalu ada, menjawab, meminta maaf, menjelaskan, membela diri, memperbaiki kekacauan mereka, menyembuhkan ego mereka, menyerap racun mereka. Mereka begitu terbiasa menguras tenagamu, sehingga begitu kamu memutus siklus itu, begitu kamu menjadi diam, begitu kamu memilih dirimu sendiri, tiba-tiba mereka tidak bisa bernapas. Dan mereka masih tersedak oleh kenyataan itu, masih mencoba mencari tahu bagaimana sialnya mereka kehilangan kendali, masih memutar ulang percakapan lama, bertanya-tanya momen mana yang membalikkan keadaan, masih memeriksa media sosialmu, bertanya-tanya mengapa kamu tidak lagi memposting hal yang sama, masih menatap pesan lama, bertanya-tanya mengapa nadamu berubah, masih berbisik satu sama lain. Apa yang terjadi dengannya? Mengapa dia berbeda? Mereka tidak tahu seberapa dalam pergeseranmu ini. Mereka tidak mengerti bahwa menghilangnya dirimu bukanlah kemunduran. Itu adalah kelahiran kembali. Mereka tidak mengerti bahwa kamu melepaskan kulit yang membuat mereka nyaman memegangmu. Dan kini, tidak ada lagi yang tersisa untuk mereka genggam. Mereka merindukan versimu yang lebih lemah, versi yang mempercayai kebohongan mereka, versi yang terlalu cepat memaafkan, versi yang mengabaikan red flag karena kamu lebih menginginkan koneksi daripada kejelasan, versi yang mengacaukan manipulasi dengan cinta, tapi versi itu sudah mati. Kamu membunuhnya secara diam-diam, dan dirimu yang baru yang berdiri di sini sekarang, versi itu berbahaya dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Karena kamu tidak marah, tidak berisik, tidak kacau, tidak dramatis. Kamu tenang. Ketenangan yang berakun. Ketenangan yang mengatakan kamu sudah terlalu banyak melihat untuk ditipu lagi. Ketenangan yang mengatakan kamu tidak berdebat dengan orang yang memperlakukan kesetiaanmu seperti lelucon. Ketenangan yang mengatakan aku tahu persis siapa sebenarnya dirimu sekarang. Dan itulah yang membuat mereka takut. Orang bisa mengatasi kemarahanmu, mereka bisa mengatasi air matamu, mereka bisa mengatasi kebingunganmu, tapi kejelasanmu, itulah satu hal yang tidak bisa mereka hadapi. Dan kejelasan adalah apa yang kamu bawa sekarang.
kejelasan di matamu, kejelasan di nadamu, kejelasan di langkah kakimu, kejelasan dalam caramu tidak lagi gentar ketika seseorang meninggikan suaranya, kejelasan dalam caramu tidak terburu-buru membela diri, kejelasan dalam caramu tidak menjelaskan maksudmu dengan 20 cara berbeda hanya untuk dimengerti oleh orang yang memang berkomitmen untuk salah memahamimu. Kejelasan dalam caramu melepaskan diri secara perlahan, metodis, hampir bedah. Itulah versi dirimu yang membuat ular-ular panik. Ular hanya bisa makan ketika kamu tertidur, ketika kamu tidak aman, ketika kamu mendambakan pengakuan, ketika kamu meragukan diri sendiri. Mereka membutuhkanmu lemah untuk menjaga diri mereka kuat. Jadi, begitu kamu mulai melihat, benar-benar melihat siapa mereka di balik permintaan, maaf palsu dan alasan daur ulang, seluruh topeng mereka akan runtuh. Itulah yang kamu lakukan belakangan ini. Melihat pola yang biasa kamu abaikan. Melihat nada di balik lelukon. Melihat manipulasi di balik bantuan. Melihat rasa berhak di balik kepura-puraan peduli mereka. Melihat kebenaran di balik peran yang mereka paksakan padamu. Kamu tidak buta lagi, dan itulah yang merusak segalanya. Kamu pergi, dan mereka kehilangan satu-satunya orang yang membuat hidup mereka terasa stabil. Mereka tidak terikat padamu, mereka terikat pada kekuasaan yang mereka miliki atas dirimu. Kamu merebutnya kembali tanpa sedikit pun menaikkan suara. Orang tidak cukup membicarakan hal ini. Cara kamu bisa menjadi mimpi buruk terburuk seseorang tanpa melakukan sesuatu yang jahat, tanpa balas dendam, tanpa membongkar aib mereka, tanpa mempermalukan mereka, tanpa merencanakan, hanya dengan menyembuhkan diri, hanya dengan tumbuh, hanya dengan menolak untuk menjadi boneka emosional mereka lagi. Kamu menjadi mimpi buruk mereka hanya dengan mencabut akses ke versi dirimu yang bisa mereka manipulasi. Itulah satu hal yang tidak bisa ditangani ular, kehilangan kemampuan untuk menguras inang yang selama ini mereka makan. Mereka mulai terpuruk ketika persediaan mengering. Suara mereka pecah. Kepercayaan diri mereka ambruk, ego mereka layu, rencana mereka berantakan, dan mereka bahkan tidak tahu bagaimana memintamu kembali tanpa mengungkapkan racun mereka sendiri. Kepergianmu setara dengan mematikan seluruh jaringan listrik mereka. Kamu mencabut dirimu dari kekacauan mereka, dan seluruh kabel emosional mereka terbakar. Mereka tidak hanya kehilangan dirimu, mereka kehilangan versi diri mereka yang hanya berfungsi ketika kamu menderita. Ego mereka dibangun di atas traumamu. Kenyamanan mereka dibangun di atas pengabaian dirimu. Kepercayaan diri mereka dibangun di atas keheninganmu. Stabilitas mereka dibangun di atas kesetiaanmu. Saat kamu berhenti menawarkan dirimu sebagai baterai emosional mereka, saat kamu berhenti membungkuk, saat kamu berhenti mencari validasi, semua yang mereka bangun di atas dirimu runtuh. Dan kamu bahkan tidak mendorongnya. Kamu hanya menyingkir. Kamu membiarkan gravitasi melakukan sisanya. Ada alasan mengapa mereka tiba-tiba mencoba bertingkah bingung. Alasan mengapa mereka mencoba menulis ulang sejarah. Alasan mengapa mereka mencoba menggambarkan diri mereka sebagai korban. Alasan mengapa mereka mencoba berpura-pura kamu bereaksi berlebihan. Mereka pontang-panting. Karena bagaimana ular mengakui bahwa mereka kehilangan kendali? Bagaimana mereka mengakui bahwa mereka salah perhitungan terhadapmu? Bagaimana mereka mengakui bahwa mereka salah mengira ancaman yang berkembang sebagai target yang mudah? Mereka tidak bisa. Harga diri mereka tidak akan membiarkannya. Jadi mereka mencari pengalihan, alasan, narasi apapun untuk menyembunyikan fakta bahwa kamu telah berubah menjadi mimpi sial mereka. Versi dirimu yang tenang, pendiam, dan tak terjangkau, yang tidak pernah mereka duga. Bagian yang tak terjangkau. Kamu tidak hanya pergi secara fisik, kamu tidak hanya memblokir mereka, kamu tidak hanya menghapus nomor mereka, kamu menarik diri secara emosional, mental, spiritual. Kamu membangun tembok yang tidak bisa mereka panjat, batasan yang tidak bisa mereka tawar, versi dirimu yang tidak bisa mereka paksa kembali dengan rasa bersalah. Dan itulah yang paling menghancurkan mereka. Bukan kemarahanmu, bukan menghilangnya dirimu, tapi ketidakpedulianmu. Orang tidak bisa memanipulasi ketidakpedulian. Mereka bisa memanipulasi cintamu. Mereka bisa memanipulasi ketakutanmu. Mereka bisa memanipulasi rasa bersalahmu. Tapi ketidakpedulianmu, itu adalah pintu terkunci tanpa kunci. Dan kamu memegang pintu itu tertutup sekarang. Tenang, mantap, tak tergoyahkan. Seolah kamu akhirnya menyadari bahwa kamu
Tidak berutang ekses kepada siapapun ke versi dirimu yang telah sembuh. Kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun karena memilih kedamaian. Kamu tidak berutang kesempatan kepada siapapun untuk mempermainkanmu dua kali. Energi itu mengintimidasi, tajam, dingin, bukan pahit, bukan kejam. Hanya sadar siapa mereka, sadar siapa dirimu, sadar apa yang kamu bawa, sadar apa yang mereka coba ambil. Kamu tidak lagi berpura-pura bodoh. Kamu tidak menyusut, kamu tidak melembutkan nada suaramu untuk membuat orang lain merasa besar. Kamu tidak mencari alasan untuk ketidakhormatan. Versi dirimu itu sudah habis masa berlakunya secara diam-diam, dan di tempatnya tumbuh seseorang yang tak lagi dikenali, seseorang yang tidak gentar, seseorang yang tidak mengejar, seseorang yang tidak menjelaskan diri, seseorang yang tidak menego harga diri. Kamu berjalan dengan ketenangan beracun itu sekarang. Ketenangan yang membuat orang berpikir dua kali sebelum mereka berbicara. Ketenangan yang membuat ruangan sedikit lebih dingin ketika kamu masuk. Ketenangan yang membuat manipulator lama duduk lebih tegak, menyesuaikan kata-kata mereka, melangkah hati-hati. Mereka bisa merasakannya. Itu adalah aura seseorang yang sudah selesai dimainkan. Seseorang yang belajar bahwa pergi adalah langkah terkuat yang bisa kamu ambil. Seseorang yang menyadari bahwa tetap setia pada ular hanya mengajarkan mereka bahwa mereka bisa menggigitmu lagi. Dan kamu tidak akan digigit dua kali. Kamu memastikannya. Mereka tidak mengerti bahwa kamu melepaskan kulit lamamu bukan untuk mengesankan siapapun. Kamu melepaskannya untuk bertahan hidup, untuk tumbuh, untuk bernapas lagi. Dan begitu ular melepaskan kulitnya, ia tidak pernah kembali memakai yang lama. Itulah yang menakutkan mereka. Tidak ada lagi versi dirimu yang muat di tangan mereka. Kamu menyelinap keluar, merayap naik, bangkit lebih tinggi, dan mereka tidak bisa menjangkaumu sekarang. Itu menakutkan mereka karena mereka mengandalkan kerentananmu. Mereka mengandalkan kelembutanmu. Mereka mengandalkan ketersediaanmu. Mereka mengandalkan versi dirimu yang meragukan diri sendiri. Dan sekarang, kini kamu tidak dapat diakses. Tidak secara emosional, tidak secara mental, tidak secara spiritual, tidak lagi. Mereka berhadapan dengan versi dirimu yang tidak hancur ketika didorong, yang tidak menyerah di bawah tekanan, yang tidak menanggapi omong kosong, yang tidak menyalurkan energi ke dalam permainan pikiran. Dan versi dirimu itulah mimpi buruk terburuk mereka. Tapi inilah bagian yang memotong lebih dalam. Mereka tahu bahwa merekalah yang menciptakan versi dirimu ini. Mereka tahu manipulasi mereka tidak hanya menjadi bumerang, tapi juga mengembangkanmu. Setiap tusukan kecil, setiap taktik gaslighting, setiap permintaan maaf palsu, setiap upaya membuatmu merasa bersalah, setiap penghinaan, setiap pengabaian halus, semuanya menempa orang yang kini mereka takuti. Mereka menajamkanmu tanpa menyadarinya. Mereka mengajarkanmu untuk tidak mempercayai kemanisan mereka. Mereka mengajarkanmu untuk mendengar pesan sebenarnya di balik nada bicara mereka. Mereka mengajarkanmu untuk melihat red flag sebelum bendera itu dikibarkan. Mereka mengajarkanmu untuk melepaskan diri tanpa peringatan, tanpa menjelaskan, tanpa rasa bersalah. Mereka menciptakan makhluk yang kini menghantui mereka. Mereka memberimu cetak biru trik mereka, dan kamu membangun kekebalan di sekitarnya. Dan kekebalan itulah yang perlahan-lahan membunuh mereka, karena kamu berjalan dengan kepercayaan diri yang berbeda sekarang. Bukan yang berisik, bukan yang hanya pertunjukan, bukan yang mencari perhatian. Jenis kepercayaan diri yang datang dari selamat dari peperangan psikologis tanpa kehilangan intimu. Jenis kepercayaan diri yang datang dari mengetahui tidak seorang pun sama, sekali tidak seorang pun dapat memutarbalikkan pikiranmu seperti dulu. Jenis kepercayaan diri yang duduk di matamu seperti nyala api yang stabil, membuat orang ragu sebelum mencoba mengganggumu. Kamu tidak mendorong energi itu keluar, kamu menahannya di dalam. Dan orang merasakannya. Mereka merasakan beratnya kesadaranmu. Mereka merasakan bobot ketajamanmu. Mereka merasakan kehadiran seseorang yang tahu persis apa yang mereka bawa dan persis apa yang akan mereka tinggalkan. Dan ular-ular yang pernah mempermainkanmu seperti pion, mereka yang paling merasakannya. Mereka merasakannya ketika mencoba mengujimu dengan taktik lama yang sama dan tidak terjadi apa-apa. Tidak ada reaksi, tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan. Kamu hanya memperhatikan mereka dengan tenang, membiarkan perilaku mereka mengekspos diri mereka sendiri. Keheningan itulah yang menghancurkan mereka.
Karena ular tidak takut konfrontasi, mereka takut pengamatan. Mereka takut seseorang melihat mereka dengan jelas. Mereka takut kehilangan kemampuan untuk memutarbalikkan narasi. Mereka takut dikenali siapa diri mereka di balik topeng yang menawan. Kesadaran barumu tidak hanya mengancam kendali mereka, itu membongkar seluruh identitas mereka. Karena identitas mereka mengandalkan satu hal, kamu tidak mengetahui nilaimu. Dan kini kamu tahu, seluruh kepribadian mereka runtuh di hadapanmu. Orang seperti mereka bergantung pada menjadi orang terpintar di ruangan itu. Orang yang lolos dari luka emosional kecil. Orang yang membuat orang lain mengejar persetujuan mereka. Orang yang selalu bermain polos setelah menimbulkan kekacauan. Orang yang mempersenjatai kebingungan. Tapi kamu tidak bingung lagi. Kamu tidak bermain. Kamu tidak mengejar. Kamu tidak menawarkan penjelasan untuk membuat mereka merasa nyaman. Kamu tidak memberikan reaksi yang mereka dambakan. Kamu tidak memberi makan ego mereka. Dan ini memakan mereka hidup-hidup. Karena tanpa seseorang untuk dikuras, mereka tidak memiliki sumber daya. Seluruh identitas mereka mulai macet perlahan, menyakitkan, indah. Dan kini mereka menyadari sesuatu yang lain yang tidak mereka siap hadapi. Dunia memperlakukanmu secara berbeda sekarang. Orang yang tidak pernah melihatmu sebelumnya mulai memperhatikan. Bukan karena kamu lebih berisik, tapi karena energimu berubah. Kamu membawa dirimu seperti seseorang yang tahu biaya dari menjadi terlalu tersedia. Seseorang yang belajar harga dari membiarkan orang yang salah terlalu dekat. Seseorang yang tahu bagaimana pergi tanpa menoleh ke belakang. Energi semacam itu menarik perhatian. Itu mengintimidasi sebagian, menarik yang lain, dan memaksa sisanya untuk menyesuaikan diri di sekitarmu. Bahkan orang yang hampir tidak mengenalmu bisa merasakan sesuatu dari caramu bergerak. Terkendali, terkumpul, tak terganggu, tak tersentuh. Dan ular-ular dari masa lalumu yang mengawasimu dari kejauhan, perlahan itu membunuh mereka. Mereka melihatmu naik level dalam keheningan. Mereka melihatmu mengamankan kemenangan tanpa mengumumkannya. Mereka melihatmu bersinar tanpa masukan dari mereka. Mereka melihatmu bangkit tanpa membutuhkan validasi. Mereka melihatmu membaik tanpa kehadiran mereka. Dan karena ketidakhadiranmu mengekspos mereka, mereka pontang-panting mencari cara untuk menarikmu kembali ke orbit mereka. Mereka akan mencoba hal-hal kecil dulu. Memeriksa statusmu, mengirim hai, menyukai foto lama, berpura-pura tidak sengaja berpapasan. Mereka akan mencoba memprovokasi nostalgia. Mereka akan mencoba membuka kembali luka yang pernah mereka makan. Mereka akan mencoba tampil berubah, tetapi hal tentang ular adalah mereka mengganti kulit, tapi tidak pernah sifat mereka. Dan kamu bisa melihatnya sekarang, jelas seperti siang hari. Mereka berharap kamu masih dirimu yang lama, versi yang naif, versi yang percaya, versi yang emosional, versi yang percaya pada kata-kata daripada pola perilaku. Tapi versi itu sudah hilang, mati, terkubur, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapi orang yang berdiri di tempatnya. Seseorang yang tidak gentar kehilangan orang. Seseorang yang tidak mudah terikat. Seseorang yang meluangkan waktu sebelum membiarkan siapapun masuk. Seseorang yang memprioritaskan kedamaian diri di atas kesetiaan yang tak berguna. Seseorang yang tidak akan membiarkan satu red flag pun lolos. Tidak satu pun. Seseorang yang tidak takut pergi. Itu lebih menakutkan bagi mereka daripada apapun. Karena pelepasan emosionalmu adalah satu-satunya hal yang tidak memiliki senjata untuk mereka lawan. Mereka tidak pernah merencanakan versi dirimu ini. Versi yang tidak membutuhkan mereka. Versi yang tidak mencari penutupan. Versi yang tidak menjelaskan. Versi yang tidak membenarkan. Versi yang tidak menego harga diri. Versi yang bergerak seperti badai yang tenang di bawah permukaan. Mantap, disengaja, tidak terduga. Dan semakin mereka melihatmu berevolusi, semakin mereka hancur di balik fasad. Mereka mulai menyadari kebenaran yang terlalu lama mereka hindari. Mereka tidak pernah memiliki kekuatan nyata. Mereka memiliki akses. Dan akses adalah sesuatu yang bisa kamu cabut kapan saja yang telah kamu lakukan. Kamu mengambil kembali hak istimewa yang mereka salah gunakan. Dan pencabutan itu menghancurkan mereka dengan cara yang tidak akan pernah mereka akui. Tahukah kamu apa yang paling menyakiti mereka? Bukan kepergianmu, bukan ketidakpedulianmu, bukan batasan barumu. Itu adalah fakta bahwa kamu tidak mengganti mereka dengan orang yang serupa. Kamu tidak mencari ular lain untuk menghiburmu. Kamu tidak lari ke pelukan orang lain.
Kamu tidak mencoba mengisi kekosongan dengan kekacauan. Kamu hanya menghadapi dirimu sendiri, duduk dengan lukamu, menyembuhkan, tumbuh dan membangun kembali tanpa menggunakan orang lain sebagai kruk. Itu bagian yang mengancam mereka kemampuanmu untuk bangkit sendirian, karena ulah mengharapkanmu lemah tanpanya. Mereka mengharapkanmu merangkak kembali pada akhirnya. Mereka mengharapkanmu mendambakan validasi mereka ketika dunia menjadi dingin, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih kesendirian di atas toksisitas. Kamu memilih harga diri di atas keakraban. Kamu memilih kejelasan di atas ketergantungan emosional, dan itulah jenis kekuatan yang membuat manipulator panik. Mereka bisa merasakan pertumbuhanmu, bahkan jika mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Mereka bisa merasakan jarak yang semakin lebar, semakin dingin, semakin berat. Mereka bisa merasakan jembatan emosional membusuk. Mereka bisa merasakan rohmu berubah menjadi sesuatu yang tidak mereka kenali. Mereka bisa merasakan energimu menarik diri dari ingatan mereka. Mereka bisa merasakan perhatianmu terputus seperti tali yang terpotong. Mereka bisa merasakan jiwamu melangkah, menjauh dari tempat yang dulunya terperangkap. Perasaan menghantui karena kehilangan seseorang yang dulunya bergantung pada mereka. Ini mencekik ego mereka, karena untuk pertama kalinya merekalah yang mengejar, bukan dengan kata-kata, bukan dengan tindakan, tapi dengan pikiran obsesif yang tidak bisa mereka hindari. Kamu melekat dalam pikiran mereka seperti hantu, bukan karena kamu menghantui mereka, tapi karena rasa bersalah merekalah yang melakukannya. Penyesalan mereka, kesadaran mereka, akuntabilitas mereka mengejar mereka. Kamu menjadi cermin yang selama ini mereka hindari, dan kini dengan kepergianmu mereka terpaksa menghadapi diri mereka yang sebenarnya tanpa empatimu, yang melembutkan sisi-sisi tanpa kebaikanmu, yang menutupi kekurangan mereka, tanpa pengampunanmu yang menyatukan dunia mereka, tanpa kehadiranmu yang memberi mereka tujuan. Mereka ingin menghancurkanmu, tetapi mereka justru menghancurkan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Dan yang paling kacau, mereka mengetahuinya. Mereka bisa merasakan konsekuensinya nerayap di punggung mereka setiap kali mereka mengingat namamu. Dan seiring kamu terus tumbuh, hal lain terjadi di balik layar. Orang-orang yang pernah mengabaikanmu mulai mempertimbangkan kembali. Orang-orang yang menepismu mulai mengevaluasi ulang. Orang-orang yang meremehkanmu kini merasa bodoh. Evolusimu membuat mereka tidak nyaman, bukan karena kamu lebih baik dari mereka, tetapi karena kamu melewati tahap yang masih mereka tempati. Kamu bukan lagi bagian dari kekacauan emosional mereka. Kamu bukan bagian dari siklus kacau mereka. Kamu berada pada frekuensi yang berbeda, dan mereka tidak bisa menyetelnya. Itulah isolasi dari pertumbuhan. Begitu kamu meninggikan diri, tidak semua orang bisa ikut naik bersamamu. Beberapa orang berpikir kehilanganmu hanyalah sementara. Mereka pikir waktu akan melunakkan batasanmu. Mereka pikir kamu akhirnya akan melupakan perlakuan buruk yang mereka berikan. Mereka pikir suatu hari kamu akan kembali dan terhubung lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi yang gagal mereka fahami adalah begitu seseorang mematahkan rohmu sedemikian rupa sehingga kamu terpaksa membangun kembali dirimu sendiri. Kamu tidak pernah kembali sebagai orang yang sama. Kamu tidak mengembalikan akses lama. Kamu tidak memulihkan hak istimewa lama. Kamu tidak menghidupkan kembali peran lama. Kamu bergerak maju secara permanen. Dan orang-orang yang memperlakukanmu seolah kamu bisa dibuang kini menyadari bahwa mereka membuat kesalahan paling permanen dalam hidup mereka. Inilah putaran balik yang benar-benar mengguncang mereka. Kamu tidak marah lagi. Kamu tidak menyimpan dendam. Kamu tidak memutar ulang masa lalu. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu tidak butuh penutupan. Kamu tidak butuh apapun dari mereka. Dan netralitas emosional itu menghantam lebih keras daripada konfrontasi apapun. Karena ketika seseorang tidak bisa membuatmu bereaksi lagi, mereka kehilangan ilusi kendali yang mereka andalkan. Mereka kehilangan narasi. Mereka kehilangan posisi yang mereka coba pertahankan. Mereka kehilangan kemampuan untuk memanipulasi emosimu. Itulah yang menghancurkan mereka. Momen ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi cukup penting untuk memengaruhimu. Itulah tahap yang kamu masuki sekarang. Sebuah dunia baru, otonomi emosional. Sebuah identitas baru yang dibangun di atas kepercayaan diri. Sebuah dunia batin baru yang tidak dapat diakses oleh siapapun tanpa membuktikan bahwa mereka layak mendapatkannya. Kamu menciptakan kerajaan pribadi di dalam dirimu, dan kamu menjaga gerbangnya dengan ketajaman yang lebih tajam dari sebelumnya. Orang merasakan pergeseran itu dan menyesuaikan perilaku mereka di sekitarmu.
Bahkan orang baru mendekatimu dengan hati-hati karena energimu membawa peringatan yang tenang. Jangan bermain-main denganku, jangan remehkan aku. Jangan coba-coba mengujiku. Kamu tidak perlu mengatakannya. Itu memancar darimu seperti panas. Dan orang-orang yang pernah memanipulasimu, mereka perlahan hancur, menyakitkan. Mereka menghitung, merevisi, mencoba mencari tahu kapan dan di mana mereka kehilangan pegangan. Tetapi sudah terlambat. Kamu melewati tahap di mana persetujuan mereka penting. Kamu melewati tahap di mana kehadiran mereka membentuk suasana hatimu, keputusanmu, persepsimu. Setiap skema yang pernah mereka andalkan telah dinetralkan karena targetnya hilang. Versimu yang lembut sudah mati, terkubur, dikremasi, dan versi baru ini bahkan tidak merespons pemicu lama lagi. Setiap upaya untuk memprovokasi, untuk gaslighting, untuk memikatmu kembali ke orbit mereka gagal. Mereka meraba-raba dalam kegelapan, mencoba menavigasi seseorang yang tidak lagi mereka kendalikan, dan ketidakberdayaan itu memakan mereka hidup-hidup. Inilah bagian di mana realitas menjadi senjata yang menguntungkanmu, karena kamu tidak perlu menyerang, kamu tidak perlu meneriakkan setiap penghinaan, kamu tidak perlu mengungkap setiap kebohongan. Kamu hanya ada di ruang yang tidak dapat mereka tembus, dan keberadaan itu radioaktif bagi mereka. Itu mengganggu persepsi mereka, itu menggoyahkan ego mereka, itu memaksa mereka untuk melihat konsekuensi meremehkan seseorang yang mereka perlakukan seperti keset kaki. Mereka mulai memutar ulang setiap interaksi, setiap penghinaan, setiap kali. Mereka mengabaikan kehadiranmu, dan itu merusak keyakinan diri mereka. Mereka membangun diri mereka di atas keheninganmu, dan kini keheningan itu hilang. Ketidakhadiran itu adalah cermin yang memantulkan kegagalan mereka, dan mereka tidak bisa berpaling. Mereka tidak bisa memperbaikinya. Mereka tidak bisa memprogram ulang dirimu. Dan kenyataan itu, melihat seseorang menjadi kebal terhadap manipulasi mereka, adalah rasa sakit yang tidak bisa dibatalkan oleh permintaan maaf apapun. Kamu telah mempelajari seni menghilang, bukan dengan cara yang dramatis, bukan dengan cara yang pura-pura, tapi dengan cara yang meninggalkan kekosongan yang tidak dapat mereka isi. Kamu menghilang sambil mempertahankan kehadiran, secara diam-diam memerintah perhatian tanpa mencoba. Ketidakhadiranmu lantang, dan itu bergema di setiap ruang yang mereka pikir akan kamu tempati. Setiap teman bersama, setiap kenalan bersama, setiap tempat yang akrab, mereka merasakannya di sana tanpa kamu berada di sana. Dan kesadaran yang menghantui itu, bahwa seseorang yang mereka kendalikan kini tak tersentuh, adalah bentuk balas dendam yang paling indah. Bukan kekacauan yang mereka harapkan, bukan teriakan, bukan kejatuhan dramatis. Kenaikan hidupmu yang tenang dan tak terhentikan, itulah yang menghancurkan persepsi mereka. Itulah yang membalikkan narasi yang mereka kira mereka tulis. Dan dunia mulai membungkuk di sekitar gravitasi baru yang kamu bawa ini. Pintu terbuka tanpa usaha. Orang merespon secara berbeda. Peluang datang karena energimu memberi sinyal kompetensi, ketahanan, dan otoritas. Bukan karena ada orang yang berutang pengakuan kepadamu. Orang merasakan kamu adalah seseorang yang tidak akan mentolerir penipuan, eksploitasi, atau manipulasi. Mereka menyesuaikan diri sebelum berbicara, sebelum bergerak. Dan mereka yang menganiayamu, mereka menyusut di ekosistem baru yang kamu ciptakan ini. Mereka melihat kemenanganmu, ketenanganmu, kendalimu, dan setiap pandangan padamu adalah pengingat akan pengaruh yang mereka hilangkan, akses yang tidak pernah mereka peroleh, dan pengaruh yang tidak akan pernah mereka dapatkan kembali. Itu menghancurkan dengan cara yang tidak bisa ditangkap kata-kata, karena ini hidup bernapas, tak terhindarkan. Dan di ruang itu, kedamaianmu menjadi mematikan, karena kedamaian tidak selalu berteriak. Ia memancar, dan jenis kedamaianmu yang dibangun dari patah hati, pengkhianatan, dan bertahan hidup semata adalah radioaktif. Ia memaksa pengakuan, ia memaksa kerendahan hati, ia memaksa akuntabilitas dalam bentuk refleksi diri, yang merupakan satu-satunya hal yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tidak bisa memanipulasi ketenanganmu. Mereka tidak bisa memanfaatkan ketenanganmu. Mereka tidak bisa memprovokasi reaksi yang mengembalikan rasa dominasi mereka. Dan itu semua internal. Kamu tidak perlu menginstruksikan dunia untuk melihatnya. Kamu hanya mempertahankan posisimu, dan konsekuensinya menyebar keluar. Orang merasakannya, ular merasakannya. Mereka melihatnya dalam upaya gagal mereka sendiri untuk menghancurkanmu, menusukmu,
mempermalukanmu. Setiap tampilan ketenangan yang halus adalah serangan terhadap narasi mereka, penguatan kedaulatan barumu. Dan inilah keindahan brutalnya. Kamu telah menguasai ketidakterlihatan dan keterlihatan secara bersamaan. Kamu cukup hadir untuk memerintah rasa hormat, cukup absen untuk membuat mereka terus bertanya-tanya. Kamu menavigasi ruang tanpa memberi makan obsesi mereka. Kamu berinteraksi tanpa menyerahkan kekuasaan. Kamu terlibat tanpa mengorbankan integritas. Kamu bergerak dengan niat, dan niat itu setajam silet. Setiap pandangan, setiap langkah, setiap kata yang terukur membawa bobot. Dunia memperhatikan, baik secara sadar maupun tidak sadar, dan orang-orang yang pernah memperlakukan energimu seperti prasmanan. Mereka melakukan kalibrasi ulang di bawah tekanan. Mereka berjuang untuk berpijak dalam tatanan baru yang tidak kamu minta izin untuk membuatnya. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa kendali adalah ilusi dan kekuasaan yang nyata hidup di dalam orang yang menolak untuk memberikannya secara sembarangan. Dan kemudian ada lapisan yang lebih dalam, ketakutan. Bukan hanya ketidaknyamanan biasa, bukan hanya iritasi ringan, tapi ketakutan primal yang tulus. Karena kamu telah menjadi sesuatu yang tidak terduga. Kamu telah menjadi seseorang yang dapat masuk ke sebuah ruangan dan menggoyahkan ego terkuat tanpa mengangkat jari. Kamu telah menjadi seseorang yang kehadirannya membuat manipulator memikirkan kembali setiap interaksi masa lalu. Kamu telah menjadi seseorang yang tidak hanya bertahan dari permainan. Kamu membuat permainan itu sendiri runtuh di sekitar mereka, dan mereka mengetahuinya. Mereka bisa merasakannya. Mereka merasakannya dalam pengetatan dada mereka, keraguan dalam ucapan mereka, kegagalan halus dalam ketenangan yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan ketakutan itu internal, korosif, tak terhindarkan, adalah hukuman mereka. Ini bukan tontonan, ini adalah hasil yang tenang dan beracun dari meremehkan seseorang yang menolak untuk tetap kecil. Dan ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang dirimu dan kekuasaan yang telah kamu klaim melalui ketidakhadiran, melalui penolakan, melalui kejelasan. Setiap langkah yang kamu ambil memperkuat batasan yang tidak pernah mereka hormati. Setiap pencapaian yang kamu amankan tanpa validasi dari mereka mengikis prioritas yang mereka anggap. Setiap hubungan yang kamu masuki dengan kesadaran memberi sinyal bahwa kamu tidak akan lagi mentolerir penipuan. Setiap keputusan yang kamu buat berdasarkan kepentingan diri membongkar arsitektur yang mereka andalkan. Dan semakin ini terakumulasi, semakin jelas kontras antara dirimu saat mereka memiliki pengaruh dan dirimu yang telah kamu capai. Kontras itu seismik, itu menggoyahkan inti dari siapapun yang berasumsi bahwa kamu akan tetap menjadi milik mereka, alat mereka, mainan mereka. Ini adalah pembongkaran yang halus, metodis, yang tidak membutuhkan kebisingan, kekacauan, atau balas dendam. Itu ada dalam kenaikan itu sendiri. Dan seiring ini berlanjut, gema kehadiranmu menjadi penunjuk jalan bagi orang lain yang pernah melihatmu menderita. Mereka memperhatikan caramu membawa diri. Mereka memperhatikan tidak adanya kecemasan, tidak adanya penjelasan berlebihan, tidak adanya kesopanan yang dipaksakan. Mereka memperhatikan bahwa ketika seseorang menyakitimu sekarang, tidak ada yang pecah, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang goyah. Mereka memperhatikan kepercayaan diri yang tenang, yang memberi sinyal bahwa kamu sadar, mampu, tak tersentuh. Dan beberapa akan menghormatinya, beberapa akan iri, beberapa akan takut. Dan orang-orang yang menguras tenagamu, mereka akan menonton setiap interaksi sebagai pengingat akan pengaruh yang hilang, akses yang tidak pernah mereka peroleh, dan pengaruh yang tidak akan pernah mereka dapatkan kembali. Dan kesadaran itu tanpa henti. Kamu tidak lemah sebelumnya. Kamu hanya disalah atur. Kamu tidak bodoh. Kamu diremehkan. Dan kini kamu tak tersentuh. Dan saat kamu bergerak melalui dunia baru ini, bagian yang paling indah dari semuanya, tidak ada yang bisa merebut kembali energimu. Tidak ada yang bisa menginvasi kedaulatanmu. Tidak ada yang bisa membalikkan evolusi seseorang yang telah melihat dengan jelas, bertindak dengan sengaja, dan melepaskan diri dari toksisitas. Itu adalah kendali tertinggi. Itu adalah kebebasan tertinggi. Itu adalah hukuman tertinggi bagi orang-orang yang mencoba memilikimu. Dan saat kamu memegang energi ini, berjalan di ruang-ruang ini, menavigasi interaksi ini, mereka terpaksa berdamai dengan fakta bahwa kamu pergi bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu menjadi mustahil untuk ditampung, mustahil untuk dipengaruhi, mustahil untuk dibengkokkan. Dan kemustahilan itu menakutkan mereka lebih dari konfrontasi apapun, karena mereka
berkembang pesat pada prediktabilitas, pada naskah yang mereka tulis untukmu. Mereka berkembang pesat pada versi dirimu yang takut melangkah keluar dari jalur. Dan kini naskah itu tercabik-cabik, setiap kata, setiap harapan, setiap manipulasi hilang. Kamu ada di luarnya, kamu ada di baliknya. Dan kenyataan itu adalah beban yang menekan mereka dengan cara yang tidak bisa diangkat oleh argumen, permintaan maaf, atau pembenaran apapun. Mereka melihat versi dirimu yang berjalan tak tersentuh, tak tergoyahkan, tak membungkuk, dan mereka tidak bisa mendamaikannya dengan orang yang pernah mereka kendalikan. Mereka mencoba, tetapi itu seperti menangkap asap dengan tangan kosong. Semakin erat mereka menggenggam, semakin ia lolos dari jari-jari mereka. Kamu tidak dapat diakses, kamu tidak dapat diprediksi, kamu tidak dapat ditawar. Dan fakta bahwa mereka tidak bisa menghancurkanmu, bahwa mereka tidak bisa membengkokkanmu kembali ke dalam kepatuhan adalah penderitaan yang membakar perlahan bagi mereka. Kamu telah memupuk keimunan yang begitu halus, begitu tenang, sehingga tidak mengumumkan dirinya. Itu tidak berteriak, itu tidak tampil, tetapi ia membunuh perlahan. Karena kamu telah mengubah trauma menjadi strategi, pengkhianatan menjadi batasan, pengabaian menjadi benteng yang tidak dapat diskalakan oleh siapapun. Setiap interaksi dengan mereka menjadi ujian diam yang berulang kali mereka gagal. Setiap pandangan ke arah mereka adalah pengingat akan apa yang mereka hilangkan, apa yang tidak pernah mereka miliki, dan apa yang tidak akan pernah mereka kendalikan. Dan saat mereka mencoba mendapatkan kembali pijakan, kamu bergerak lebih jauh. Kamu meluas, kamu menguatkan otonomimu, kamu mengukir pengaruh tanpa gangguan, kamu berkembang sementara mereka panik di belakangmu. Dan bagian yang paling kuat, mereka bahkan tidak bisa menyentuh versi dirimu yang sedang berkembang. Mereka tidak bisa merusaknya, meremehkannya, atau memanipulasinya. Tembok telah dibangun, gerbang dikunci, perimeter dipertahankan oleh ketajaman yang lebih tajam dari bilah pedang manapun. Dan kamu melihat mereka mencoba memprediksi reaksimu, mencoba memetakan perilakumu, mencoba menemukan kelemahan di tempat yang tidak ada. Setiap upaya yang gagal adalah konfirmasi kekuatanmu. Setiap salah perhitungan di pihak mereka memicu balas dendam yang tenang, tak terucapkan, yang tidak membutuhkan keterlibatanmu. Karena itu ada secara inheren dalam kelangsungan hidupmu, kejelasanmu, ketidakpedulianmu terhadap kendali mereka. Kamu berjalan ke ruang-ruang dan mereka berhenti sejenak, bukan karena rasa hormat, bukan karena kesopanan, tetapi karena energimu mengkomunikasikan kebenaran yang tidak dapat mereka sangkal. Kamu bukan milik mereka untuk dimanipulasi, kamu bukan milik mereka untuk direndahkan, kamu bukan milik mereka untuk dihancurkan. Dan dalam jeda itu, dalam keraguan itu, dalam sekejap kebingungan itu, kekuasaanmu termanifestasi tanpa usaha. Mereka membangun hidup mereka di sekitar eksploitasi dirimu. Dan kini mereka dihadapkan pada seseorang yang tidak dapat dieksploitasi, seseorang yang tidak dapat dibengkokkan, seseorang yang tidak dapat dimainkan. Dan kesadaran itu mematahkan persepsi mereka tentang realitas. Kamu bergerak melalui dunia ini dengan kesabaran yang diasah oleh kelangsungan hidup. Kamu tidak bereaksi gegabah. Kamu tidak membalas yang tidak perlu. Setiap tanggapan, setiap gerakan, setiap keputusan itu disengaja, dihitung tepat. Dan karena ini, energimu menjadi tak tersentuh. Orang merasakannya. Mereka bereaksi terhadapnya. Mereka menyesuaikan diri di sekitarnya. Para manipulator, para predator, orang-orang yang meremehkanmu, mereka memperhatikan. Mereka menyesuaikan diri. Tetapi sudah terlambat. Kamu telah menggeser aturan. Kamu telah mengubah lanskap dan kehalusan kehadiranmu. Cara kamu mempertahankan ketenangan sementara kekacauan mengancam mereka menjadi senjata psikologis. Mereka melihat ketenangan. Mereka melihat kendali. Mereka melihat penguasaan diri. Dan mereka menyadari semuanya terlambat, bahwa mereka tidak pernah memiliki kekuasaan nyata atas dirimu. Kekuasaan itu tidak pernah menjadi milik mereka untuk diklaim. Itu milikmu untuk diambil kembali. Dan kamu melakukannya secara diam-diam, metodis, tanpa kemeriahan. Dan keindahan dari kekuasaan ini, ia tidak membutuhkan validasi. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Itu ada secara inheren dalam pilihan yang kamu buat dalam batasan, yang kamu terapkan dalam pelepasan emosional yang kamu wujudkan. Mereka bisa menonton. Mereka bisa berspekulasi, mereka bisa marah diam-diam di bayang-bayang, tetapi mereka tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa memengaruhinya, tidak bisa membalikannya. Itulah keuntungan diam-diammu yang mematikan.
Setiap kali mereka mengingat orang yang mereka kendalikan, versi dirimu yang mereka pikir mereka miliki, itu memperkuat ketidakberdayaan mereka. Setiap kali mereka mencoba memprovokasi reaksi, itu gagal. Setiap kali mereka melihatmu berkembang sementara mereka kebingungan, itu mengikis kepercayaan diri mereka. Dan setiap kali mereka mencoba mendamaikan keadaanmu saat ini dengan ingatan mereka tentang masa lalu, diskoneksi itu menyiksa mereka dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh konfrontasi apapun. Dan kamu menyadari dalam keheningan ini, dalam ketidakhadiran ini, dalam penolakan untuk dapat diakses ini, kamu telah menjadi tak tersentuh, bukan melalui agresi, bukan melalui drama, bukan melalui tontonan, tetapi melalui penguasaan dirimu. Kamu telah menciptakan ekosistem internal yang begitu mandiri, begitu tangguh, begitu tak tertembus, sehingga kekuatan luar, tidak peduli seberapa terampilnya, tidak dapat menggoyahkannya. Kamu telah mengubah pengkhianatan menjadi baju besi, manipulasi menjadi bahan bakar, kekejaman menjadi wawasan, dan mereka yang pernah berusaha mengendalikanmu, mereka kini mengorbit versi berumu ini seperti ngengat di sekitar api yang tidak bisa mereka jangkau. Mereka memperhatikan jarak yang telah kamu budidayakan, kekuatan yang telah kamu klaim, otonomi yang kamu wujudkan. Dan kesadaran itu, pengakuan pahit itu adalah hukuman mereka. Kamu telah mencapai titik di mana upaya mereka untuk mengganggu terasa hampir menggelikan. Kecuali suara kegagalan mereka bukan milikmu untuk diproduksi. Itu ada dalam keretakan, ketenangan mereka, keraguan dalam gerakan mereka, kebingungan untuk relevansi, dan mereka tidak bisa memahaminya karena itu bukan pertunjukan. Itu adalah konsekuensi yang tenang dari seseorang yang menolak untuk tetap menjadi korban, seseorang yang menolak untuk menawarkan pengaruh, seseorang yang menolak untuk tetap kecil. Dan saat mereka kebingungan, saat mereka salah perhitungan, saat mereka panik diam di hadapanmu, kamu mempertahankan ketenanganmu, kedaulatanmu, ketentramanmu. Dan ketenangan itu, kendali itu, kekuatan diam itu yang lebih mematikan daripada kemarahan memancangkan kerajaanmu. Dan kini, penyempurnaan terakhir, bagian yang menyegel segala sesuatu yang mereka pikir mereka kendalikan, kamu telah memupuk pengaruh tanpa ketergantungan. Kamu telah memastikan bahwa kehadiranmu tidak memerlukan manipulasi, suaramu tidak memerlukan persetujuan, tindakanmu tidak memerlukan izin. Setiap ruang yang kamu masuki, setiap interaksi yang kamu navigasi, setiap batasan yang kamu terapkan memberi sinyal kekuasaan tanpa agresi, kejelasan tanpa keangkuhan, pelepasan emosional tanpa ketidakpedulian. Mereka merasakannya. Mereka tidak bisa menyentuhnya. Mereka tidak bisa memperbaikinya. Mereka tidak bisa menyabotnya. Dan teror dari kesadaran ini, bahwa mereka tidak pernah benar-benar memegang kendali atas dirimu, bahwa mereka tidak pernah benar-benar memiliki kepatuhanmu, adalah hukuman yang membakar perlahan yang tidak bisa diperbaiki oleh permintaan maaf. Dan puncak dari evolusi ini, kamu tak tersentuh, kamu tak tergoyahkan, kamu tak terikat. Kamu ada sebagai kekuatan mandiri yang memerintah perhatian tanpa mencarinya, menuntut rasa hormat tanpa memintanya, memancarkan otoritas tanpa menampilkannya. Dan orang-orang yang pernah mempermainkanmu, menertawakanmu, meremehkanmu, mereka hidup di dunia yang dibentuk oleh ketidakhadiranmu, dihantui oleh gema kehadiran yang pernah mereka pikir mereka kendalikan. Mereka melihatnya, mereka takut, mereka tidak bisa membalikkannya, mereka tidak bisa meremehkannya. Dan itulah keadilan indah terakhir, versi dirimu yang tidak bisa diakses oleh siapapun, tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, tidak bisa dilukai oleh siapapun. Versi dirimu yang berkembang dalam keheningan, bergerak dengan niat dan ada sebagai kekuatan konsekuensi yang berdaulat di setiap ruang yang kamu tempati. Maka kamu berjalan tanpa pemberitahuan, tanpa meminta maaf, tak tersentuh. Dan mereka menonton dan mereka menghitung, dan mereka gagal, dan mereka menyadari kerajaan manipulasi mereka tidak pernah nyata. Kamu tidak pernah menjadi milik mereka untuk dihancurkan, tidak pernah menjadi milik mereka untuk dieksploitasi, tidak pernah menjadi milik mereka untuk direndahkan. Kamu bangkit dengan tenang, metodis, sengaja, dan kebangkitan itu tidak adanya reaksi, penguasaan kehadiran. Klaim kedaulatanmu sendiri adalah hukuman yang tidak akan pernah bisa disampaikan oleh kata-kata. Dan itu milikmu. Setiap ons, setiap detak jantung, setiap napas, setiap pilihan itu milikmu. Dan mereka hanya bisa menyaksikannya, tidak berdaya, hancur, ketakutan. Dan itu dalam kemuliaannya yang tenang dan beracun adalah cara kamu menulis ulang segalanya.